dari Bapak Kepala Desa, pada beliau mempersilakan. Terima kasih pada Bapak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam dan doa semoga kita dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Wakil DPD beserta anggota, yang saya hormati perangkat desa, yang saya hormati ketua-ketua lembaga dan adik-adik sekalian, terima kasih telah berpartisipasi atau menghadiri daripada undangan kami sebagai pemerintah desa. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu ini. Coba mohon maaf, angkat Ibu PKK, angkat tangan. Ya, yang mewakilinya ya, Ibu PKK, kemudian dari KWT, kemudian daripada Bumdes, kemudian daripada Posyandu 1, Posyandu 2, ya pokoknya yang ada lah. Kemudian Posyandu 3, Posyandu juga, Posyandu 4, yang maksudnya PTN apa itu Pos Bindu, ya oke. Kalau Pak RT, ya selebihnya silakan diambil dulu minum kopinya dulu, yang mau kopi. Saya butuh waktu berapa menit untuk menyampaikan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengambil kopi dulu. Sudah ya? Boleh saya berdiri Pak ya? Ya. Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, ada beberapa pada kesempatannya hari ini mulai menampakkan diri. Memang laki-laki itu sudah begitu, mulai penampakan. Kalau perempuan malu halus. Silakan diambil kopinya. Karena ini materi saya di awal, saya bukan untuk adik-adik sebetulnya ini, bukan untuk klub baru, karena ini dalam pembentukan. Materi saya ini diperuntukkan untuk lembaga desa yang sudah berjalan dan tidak untuk RT, tidak untuk RT, tapi untuk diketahui RT. Kenapa? Nanti saya jelaskan juga kenapa demikian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita perhatikan, nonton saja dulu ya. Kita nonton dulu. Sensor apa? Sensor kan? Perhatikan kopinya Pak. Film apa ini? Siapa yang hafal? Destination 2. Apa ini tuh Pak? Nyabu. Tumpah kopinya Pak. Hanya film itu. Wah, ini nggak bisa dilihat ini Pak.
hari ini. Saya sangat menyayangkan lembaga-lembaga desa yang malam ini tidak datang. Tapi nanti bisa ditonton di YouTube. Materi saya itu berkaitan dengan ini. Yang pertama, materi saya ini bukan persoalan mendeskripsikan lembaga ataupun, tetapi inilah pengetahuan yang saya ketahui sebagai seorang kepala desa. Silakan nanti di dalam materi ini boleh diambil yang baiknya saja, tapi yang jeleknya silakan ditinggalkan. Hari ini kita sedang mengopi, hati-hati dengan kopi kita. Kenapa? Kopi dalam kategori pergaulan. Semua kita pasti akan berakhir seperti ini. Mohon maaf, adiknya dianukan dulu. Semua kita pasti akan mati, Pak. Seperti itu. Hanya jalannya saja seperti apa. Oke. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal dengan ini? Ada yang tidak setuju dengan ini? Setuju ya? Kita semua setuju berkaitan dengan ini. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman apa, Bapak Ibu sekalian? Siapa orang yang berpengalaman itu, Bapak Ibu sekalian? Ini, Pak. Orang tua kita. Orang tua kita yang lebih berpengalaman dan menjadi guru terbaik bagi kita semua. Dalam konteks berdesa, sekali lagi dalam konteks berdesa, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian jauh lebih banyak daripada saya. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam kegiatan jauh lebih banyak daripada saya sebagai seorang kepala desa. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah, saya sebagai seorang kepala desa, Bapak Ibu sekalian, saya bukan menawarkan pengalaman. Saya tidak memiliki pengalaman di dalam berdesa. Kenapa? Mungkin pengalaman Pak Sekdes jauh lebih banyak sehingga beliau sabar menghadapi masyarakat. Pengalaman teman-teman BPD jauh lebih banyak tentang materi-materi perdesaan selama ini dibanding saya. Sudah pasti. Sekali lagi, pengalaman adalah guru terbaik. Harus saya akui, Pak. Sehingga saya tidak mungkin sebagai seorang kepala desa menawarkan pengalaman itu, karena saya sendiri tidak punya pengalaman. Apa ini pengalaman apa? Hanya pada fase 2019 sampai pada hari ini. Pengalaman apa? Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah menawarkan pengalaman. Tetapi saya memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi. Berdirinya desa ini tahun 2004 saya pergi dari sini. Ya, ke negeri seberang sana yang kebetulan saya dapat istri hari ini. Saya berjibaku di sana sampai 2012, kurang lebih berapa tahun, Pak. Saya ditempa, kemudian juga saya belajar di sana sampai saya bisa ke Riau, sampai saya bisa kemana-mana. Saya menempa diri. Pengalaman saya berorganisasi hanya satu. Kenapa tidak saya lakukan? Bisa waktu itu ada kerukunan keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Pasir, saya masuk jadi ketua litbang, saya mundur. Kemudian saya ditawari menjadi wali atau yang seperti kemarin kawal Borneo, Pak. Saya tidak ikut. Kenapa? Saya cuma fokus satu organisasi. Ibarat kata menambang banyak tapi kecil-kecil itu tidak efektif. Lebih baik kita menambang satu tempat tapi dalam. Itulah ibaratnya saya belajar terhadap organisasi itu. Selama desa ini lahir, saya lari ke sana. Sebenarnya saya itu dibuang Bapak Ibu sekalian ke sana sama kakak saya. Betul, tidak dibiayai, hidup saja. Alhamdulillahnya begitu. Kenapa? Orang tua tidak punya. Hanya doa saja kekuatannya. Jadi apa pertanyaannya? Saya tidak menawarkan pengalaman. Enggak punya saya pengalaman mengenai masalah kedesaan.
Maka yang saya tawarkan itu adalah Bapak Ibu sekalian, saya menawarkan masa depan. Masa depan seperti apa? Pertanyaannya, Pak Kades, masa depan desa itu seperti apa? Masa depan itu tidak pernah jelas, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah bisa menilai masa depan itu seperti apa, tetapi bisa merencanakannya. Masa depan itu adalah sebuah takdir, di mana takdir itu tidak akan pernah kita ketahui. Jodoh, mati atau meninggal itu kita tidak ketahui. Kalau boleh saya bertanya, apa inti daripada ceramah Pak RT 10 tadi? Jadi COVID. Apa intinya? Ya, jangan meninggalkan sholat. Betul nggak Pak RT? Tadi ceramahnya Jumatan, jangan meninggalkan sholat. 5 waktu, ya Pak RT. Saya juga bolong-bolong Pak RT. Jujur, ini gitu. Saya menawarkan masa depan Bapak Ibu. Masa depan yang seperti apa? Ini Pak, paling tidak saya punya kerangka berpikir. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana desa Padang Jaya 20 tahun ke depan, tidak pernah tahu pastinya. Covid pun tidak disangka-sangka, ujuk-ujuk datang di 2020. Kita tidak pernah memikirkan yang namanya kita hari ini harus pakai masker. Tidak pernah. Paling tidak kita punya kerangka berpikir untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Kita memiliki sebuah target, kita memiliki sebuah rencana dan punya tindakan. Paling tidak itu. Dan ini sangat rasional yang bisa diterimakan orang. Sekali lagi, apakah dengan seperti ini? Jelas belum. Tugas kita hanya sekedar menyempurnakan ikhtiar. Hasil itu bukan kita, tapi tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus memiliki kerangka berpikir mengenai masalah desa itu seperti apa. Paling tidak dalam konteks berdesa, mohon maaf, takdir. Sukses itu takdir. Kenapa kita harus menyempurnakan? Karena kita tidak pernah tahu yang namanya di mana batas antara ikhtiar dan takdir itu. Tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Mau itu kita tidak pernah tahu kapan akan datang. Kita tidak pernah tahu batas antara hidup dan mati itu kapan, tanggal berapa itu tidak pernah tahu. Sama ini Pak. Ikhtiar dan takdir itu tidak pernah tahu di mana batasnya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Oleh karenanya tugas kita hanya ikhtiar. Dalam konteks berdesa, paling tidak kita memiliki sebuah rencana tata ruang. Mohon maaf, mana perencanaan? Nggak ada ya? Berapa kita tahun kemarin menganggarkan perencanaan? Bahwa kita menganggarkan kurang lebih sekitar 80 juta Bapak Ibu sekalian untuk bikin rencana tata ruang, tapi tidak kita lakukan dan dibantu oleh Kawal Borneo. Luar biasa bukan? Menghemat 80 juta walaupun harus mengeluarkan ya sekitar 5-10 juta. Masih hemat dibanding dengan menganggarkan. Berarti buat kegiatan lain. Kenapa itu dipangkas? Karena ada COVID, sehingga dipangkas, disuruh dijadikan BRT. Tidak jadi kita biayai dari luar. Paling tidak kita punya rencana Bapak Ibu sekalian, masa depan desa itu seperti apa. Meskipun bergantinya saya. Dan ketika saya ditanya apa 2 periode, enggak. Saya katakan, kemarin sudah saya jawab. Gitu. Kenapa? Karena saya ingin memberi ruang kepada yang lain. Tapi ketika saat itu nanti akan terjadi seperti apa, saya juga tidak tahu. Sekali lagi, paling tidak kita memiliki sebuah rencana 20 tahun ke depan itu seperti apa. Inilah tata ruang itu. Tidak semua desa melakukan ini. Yang alhamdulillah dibantu oleh kawan Borneo. Sekali lagi, pengalaman adalah guru terbaik. Seorang Jigri akan menjadi biasa-biasa saja ketika kita sering bergaul. Seorang Nur Widianto yang pernah ke Alaska sana katanya, atau ke beberapa benua Eropa, akan biasa-biasa saja karena dia bergaul dengan kita hari-hari.
Seorang bupati, seorang gubernur akan biasa-biasa saja kalau kita sering ngopi dengan dia. Tetapi secara kemampuan pasti berbeda. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Barangkali di antara semua, mohon maaf, Pak RT 5 biasa saja bergaul sama Pak Bupati sekarang. Betul nggak Pak RT? Ngopi bareng bisa. Ketika kita sering bergaul, biarpun pengalamannya banyak, biasa-biasa saja. Apalagi saya tidak memiliki pengalaman dalam berdesa. Sekali lagi, pengalaman adalah bulu tai. Lanjut, inilah yang kemarin dari BPN sedang diproses Kabupaten Pasir. Dia bikin rencana tata ruang di desa. Ini juga sangat terintegrasi dengan Kawan Borneo. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya memaknai sebuah filosofi pengetahuan seperti ini. Gelas itu ibarat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Gelas itu ibaratnya kita semua. Sedangkan air itu adalah pengalaman. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik lebih berpengalaman di desa, seberapapun besar pengalaman saya, ilmu saya hebat apapun, kalau merasa penuh, ya nggak akan penuh, ya akan nggak terima. Ini filosofinya Pak. Karena pengalaman saya, begitu kan, wajar ego itu muncul. Tidak apa-apa, hak pribadi kita. Sekali lagi saya tidak punya pengalaman banyak di dalam berdesa. Oleh karenanya, apapun yang saya tuangkan ke dalam sini tidak akan Bapak terima atau Ibu terima ketika memang pengalaman Bapak Ibu sudah penuh buat diri Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pilihannya ada dua. Pilihan kedua adalah, mohon Bapak Ibu sekalian, izinkan saya minta sedikit ruangan untuk malam ini. Izinkan saya pengetahuan saya ini Bapak Ibu di antara pengalaman ini untuk mengisi. Silakan yang lain ditumpahkan sebagian dan berilah saya ruang ini malam ini. Oleh karenanya sebenarnya kelembagaan itu pengen saya hari ini. Begitu. Saya minta sedikit saja lah di antara seluruh raga Bapak Ibu sekalian malam ini sedikit ruang untuk pengetahuan saya. Yang ketiga, kalau memang sekiranya saya belum juga diberi itu, paling tidak saya bisa jadi penawar daripada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian. Paling tidak saya jadi penawar. Kalaulah tadi kopi bisa jadi jernih ataupun seterusnya. Kalau memang sekiranya itu kopinya kepahitan, paling tidak ya saya menjadi gulanya atau sebaliknya. Kalau juga Bapak Ibu sekalian tidak juga memberi itu, paling tidak saya bisa memberi warna di semua yang namanya pengalaman itu. Kenapa? Tugas saya sebagai kepala desa harus bisa. Makanya saya tidak mengatakan saya menawarkan pengalaman, tapi saya menawarkan masa depan. Paling tidak saya bisa memberi warna setiap warna. Tidak ada Bapak Ibu sekalian di dunia ini yang abadi, tidak ada. Yang tadinya kita bujangan semangat berorganisasi, bersosialisasi, setelah menikah, ya akhirnya tuntutan ekonomi dan sebagainya sudah saya rasakan. Dari 2004 sampai 2012, kemudian 2012 saya menikah, saya lari tinggalkan semua. Dan itu sudah saya tanggalkan, dinyatakan domisioner. Saya tinggalkan, saya harus fokus berumah tangga. Kenapa? Sudah waktunya bukan saya berorganisasi. Saya harus membangun rumah tangga. Demikian juga dengan ini. Kita karena merasa padahal sesungguhnya kita ketika diberikan sebuah tanggung jawab, mohon maaf, pemilihan panitia saja sudah tunjuk-tunjukkan. Bagaimana Indonesia ini mau maju? Ya kan seperti itu. Kecuali perubahan, setiap waktu kita akan dikejar dengan perubahan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kembali kapan? Mungkin 1 tahun lalu mengikuti jalan sini, oh ternyata begini. 1 tahun kemudian sekarang kok udah berubah seperti ini. Perubahan itu pasti.
Yang hari ini saya gagah katakan begitu, ya gagah dikit. Dikit lah, enggaknya banyaknya gitu. Besok saya akan menua. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semua akan berubah dengan waktunya. Dalam konteks dalam konteks kepemimpinan desa, dalam konteks juga kepemimpinan Islam, paling tidak saya sudah bisa menjalankan yang namanya tabligh. Dari sifat-sifat kepemimpinan yang Rasulullah yang dimiliki oleh 4 sahabat. Menyampaikan persoalan ini tidak diterima atau tidak diterima, wallahu a'lam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Menyampaikan zaman Umar lah ketika saat itu kekuasaannya melebihi dari batas-batas yang diharapkan. Dengan segala keberaniannya. Saya tidak bisa mungkin sidik orang yang selalu benar, Pak. Kenapa? Karena di pemerintahan itu kita akan berhadapan dengan uang-uang subhat. Tahu nggak uang-uang subhat? Yang kedua, saya tidak bisa seperti Utsman bin Affan. Kenapa? Sampai bisa membukakan namanya Mushaf Utsmani. Paling tidak ya bapak saya yang ada namanya dikit, dapatlah paling nggak syafaatnya kan. Seperti itu. Atau Ali. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu, mohon maaf saya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya tidak membahas yang namanya ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak membahas. Kenapa? Karena kalau ini tinggal dibaca saja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Permendagri 20 Tahun 2018 dan seterusnya. Dan ini pernah disampaikan oleh Bapak Kastolani di Resto tahun 2019 lalu. Jadi buat apa saya jelaskan ini? Jadi mengulang dong seperti itu. Ini pengetahuan buat adik-adik ya, karena kalian itu adalah generasi. Saya tidak akan membahas tugas ini. Saya tidak akan membahas tugas BPD, kepala desa, perangkat, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga ekonomi desa. Saya tidak akan bahas itu. Ini dasar hukumnya, Bapak Ibu sekalian, pemerintahan kita ini sibuk dengan peraturan-peraturan. Sampai kita dijelimet tentang LKD saja Permendagri nomor 5 tahun 2007 dirubah menjadi Permendagri 18 tahun 2018. Permendagri 113 tahun 2014 tentang keuangan desa itu sudah berubah menjadi Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tentang BPD Permendagri nomor 110 tahun 2016. Silakan dibaca. Banyak, download saja. Hal-hal yang seperti ini, pengetahuan seperti ini mudah kita dapatkan saat ini. Cuma sampai hari ini saya belum begitu mengerti nih, Pak, Permendagri 113 2014 berubah menjadi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan daerah, tentang keuangan desa. Padahal tentangnya sama. Kalau ini kan beda nih Pak, penataan kelembagaan desa. Kalau ini tentang kelembagaan kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ada perubahan. Kalau ini, nah nanti tanyakan kepada mereka yang pendamping profesional. Baru lagi ada SDGs desa Pak. Bayangin Pak, kita harusnya sudah bekerja, suruh aturan muncul lagi harus berubah seperti ini sebenarnya. Aduh, lama-lama saya bilang pemerintah desa itu sibuk dengan laporan. Jadi teman-teman kalau hari ini nongkrong di depan itu laporan, sibuk banget kita ini. Maka saya rasa itu akan menjadi tantangan tersendiri lah. Nah, sekarang saya pengen membahas tentang kedudukan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kenapa saya tidak membahas BPD? Saya kan punya pengalaman. Gitu. Nanti ditanyakan kepada yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita tonton lagi.
Ada yang sudah pernah nonton ini? Syukurlah. Sudah saya next nih. Bapak Ibu sekalian, kita punya dua fungsi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, diri kita sendiri. Makhluk sosial, inilah kita bermasyarakat, makhluk sosial. Cerminannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kita berbicara tentang warga itu berbicara tentang kepemimpinan. Dua hal kepemimpinan itu sebenarnya hanya tinggal berani mengambil keputusan dan berani dan mengelola risiko. Ketika saat melihat seperti ini, tadi temannya melihat orang lain sudah cukup sukses berjalan, saat itulah hal yang terberat yang harus dilakukan pemimpin. Apa? Dia harus mempelajari timnya. Saat terberat dia harus mengambil sebuah keputusan. Bayangkan dia harus hilangkan itu satu orang. Dia harus hilangkan satu orang. Kenapa? Karena dia pelajari. Ini yang saya maksud di dalam organisasi kita, dalam kelembagaan kita. Si pemimpin ini harus bisa mengelola ini, Bapak Ibu. Kalau dia ambil keputusan, apa resikonya? Mampu nggak dia kelola? Kalau nggak mampu, lanjutkan. Ini dalam kenapa saya tidak mengatakan RT, karena RT tidak ada di bawahnya. Kalau teman-teman ini kan ada ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Begitu. Hanya dua tentang kepemimpinan: mengambil keputusan dan mengelola risiko. Tata kelola pemerintahan kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintahan desa adalah segala penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia? Karena negara kita adalah negara presidensil, dari atas pimpinan tertinggi kita adalah presiden. Nah, tata kelola desa kita itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa tadi kami tidak menunjuk yang namanya BPD? BPD itu kelasnya, itu kelas pemilihan kepala desa, bukan pemilihan RT. Masa iya dari badan permusyawaratan harus jadi kepanitiaan RT? Levelnya beda. Makanya dalam tata kelola desa itu ada dua lembaga, Pak. Saya tidak bicara tentang BPD-nya, apa itu pemerintah desa, apa itu BPD. Tetapi secara sederhananya dalam pemerintahan desa itu BPD itu adalah lembaga penyeimbang, titik. Itu saja. Hanya lembaga penyeimbangan. Kemudian asas desa itu adalah asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan. Apa itu? Silakan dibaca lebih lanjut. Saya tidak akan menjelaskan arti dalam kesempatan ini. Kemudian kita ada namanya kewenangan, Bapak Ibu sekalian. Kewenangan kita itu adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Yang keempat, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah seperti ini. Ada pembangunan dari luar nih. Misal membangun seperti jalan misal dari kabupaten. Nah, itu namanya kewenangannya, itu kami ditugaskan. Salah satunya apa? Administrasi dan seterusnya. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Kemudian dalam menjalankannya, pemerintah desa berhak memiliki sebuah visi. Berhak ya, tetapi visinya itu tidak boleh melampaui yang namanya visi daripada Kabupaten Pasir ataupun
Provinsi Kalimantan Timur ataupun presiden. Dia berhak karena dia mengelola tata pemerintahan. Sedangkan visi kita yaitu terbinanya masyarakat desa Padang Jaya adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Masih ngambang Bapak Ibu sekalian. Visi ini masih ngambang. Mau seperti apa Pak Kades supaya bisa terwujudnya Saya tidak mengatakan terwujudnya Bapak Ibu sekalian. Berat sekali kita mewujudkan itu. Mewujudkan masyarakat desa Padang Jaya itu berat sekali, Pak. Tapi terbinanya, kalau bisa terbina ya syukur. Kalau enggak ya mau bagaimana? Berarti takdir. Sekali lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nanya nih, khususnya adik-adik. Saya akan kasih hadiah nanti di hari Senin. Siapa yang bisa jawab ini? Angkat tangan langsung jawab. Beda. Apa bedanya visi dan vision? Ini bukan masalah benar dan salah, tapi tepat atau tidak tepat. Apa yang membedakan? Visi dan vision. Jawaban ini bukan benar atau salah, tapi tepat dan tidak tepat. Prades diam. Apa yang membedakannya Bapak Ibu sekalian? Apa Pak? Hah? Apa Pak? On. Belum. Ayo yang lain. Hadiahnya cukup menarik. Tunggu di hari Senin di musyawarah BPD. Visi dan vision. Saya tidak membahas tentang arti. Apa itu visi, apa itu vision, saya tidak bahas itu. Bedanya. Yang membedakan. Gak ada. Saya lanjut. Yang bedakan cuma ini Bapak Ibu sekalian. Bahasa. Iya kan? Visi itu bahasa Indonesia, vision itu bahasa Inggris. Hanya itu sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya lagi, satu kali lagi. Termasuk dalam kata apa ini? Visi atau vision ini? Sifatkah, bendakah, kerjakah, dan seterusnya? Angkat tangan, siapa? Kata kerja, belum. Lanjut. Tidak ada yang tahu? Stop. Kalau tidak ada. Oke, sebagai kata benda. Contoh, rice cooker. Bukan? Kata benda. Dispenser itu kata benda. Visi juga masuk kata benda. Masuk kata benda. Cuma bedanya, kalau ini sekedar visualisasi ya, sekedar imajinasi saja. Kalau visi dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Cara pandang jauh ke depan. Ini dalam bahasa Indonesia. Hanya memvisualisasikan visi pandang jauh ke depan. Sedangkan dalam bahasa Inggris vision walaupun pakai X. Coba Bapak Ibu sekalian, perbedaannya apa kira-kira yang menjadikan bedakan ini? Kalau kita dalam bahasa Indonesia, visi itu cuma melihat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, visi itu sudah pada bilang bahasa ini tadi on. On itu apa? Hidup. Bayangkan. Tinggal orangnya saja. Kenapa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu begitu jauh perbedaannya? Mungkin ini faktor daripada salah satunya kita dijajah sekian tahun. Kenapa peradaban kita ini lebih lambat dibanding mereka? Pertanian kita ini lambat 30 tahun dibanding mereka. Kalimantan Timur ini lambat 10 tahun dibanding Pulau Jawa. Pertanian itu Pak. Kementerian Pertanian itu yang ngomong. Peradaban. Lalu untuk menerjemahkan visi ini, kalau kita itu membutuhkan yang namanya misi Pak. Harus diterjemahkan karena ini belum operasional sekali. Misi masih memandang saja. Maka kita membutuhkan misi kalau di dalam bahasa Indonesia. Pertama, saat itu saya mengatakan meningkatkan pemerintahan yang baik, visioner dengan melakukan penyesuaian aparatur pemerintah desa loh ya, bukan pemerintah desa. Kenapa saat itu saya mengatakan seperti ini? Mohon maaf, sekali lagi hari ini kita sudah bicara takdir antara saya, Pak Sekdes dan Pak RT itu adalah saya yang ditakdirkan duduk di sini. Jadi saat itu saya mengatakan, saya tidak mengatakan pemerintahan sebelumnya jelek, tidak.
Kalau saya mengatakan dulu itu jelek, maka saya mewujudkan pemerintahan yang baik. Kan begitu. Tapi saya mengatakan meningkatkan. Yang kedua, saya sadar saat itu bahwa sebelum saya dilantik, pasti di tahun 2019 itu akan diberlakukan yang namanya perangkat desa. Betul? 2019 diberlakukannya yang namanya tadi tentang pengelolaan keuangan. Mohon maaf, saya tidak terlibat di dalam hal seleksi perangkat desa. Sekali lagi saya tidak terlibat. Saya sadar itu ketika saya menyusun ini, ketika saya duduk, saya tidak akan pernah ikut campur di dalam situ. Kenapa? Pasti ditetapkan sebelum saya. Maka saya harus menyusun ini, melakukan penyesuaian. Nah, di dalam organisasi, tadi saya mampu mendeteksi Pak. Kebetulan selama berorganisasi, saya dibekali bagaimana bisa menilai orang. Ya, ini mungkin ada yang nggak paham kan gitu. Saya disalahkan. Makanya materi saya ini sebenarnya untuk LKD, tapi buat LKD yang terbaru ini boleh untuk diketahui. Yang kedua, saya mendorong teman-teman ini untuk menulis 2 tahun lebih. Sampai sekarang pun masih belum bisa menulis dengan baik. Saya bicara realita ini Pak, bicara realita. Karena ini misi saya ini Pak. Saya harus menulis nih. Masyarakat itu harus tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Kenapa? Karena kita digaji oleh negara. Seperti itu. Yang ketiga, saya berharap teman-teman itu bisa mengetahui yang namanya identitasnya dirinya sebagai perangkat desa, sebagai aparatur pemerintah desa. Masa iya kelakuannya seperti orang lain? Masa iya kepala desa jadi jelek-jelekan dia diam terus? Sejelek-jeleknya kepala desa, kalau saya jadi bawahan, saya harus bela. Kenapa? Karena atasan saya. Kalau tidak suka, undang-undang sudah jelas, silakan bersikap. Maka paling sulit dalam hal di dalam kepemimpinan itu tadi saya katakan berani mengambil keputusan. Yang kedua, mengelola. Kalau nggak mampu mengelola resikonya, ya jalani. Kalau saya harus ada pilihan. Ini tentang perangkat desa. Maka harapan saya teman-teman ini bisa menyesuaikan yang namanya misi saya ini. Karena apa? Sudah jelas undang-undang mengatakan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa. Kan begitu. Persoalan masalah mau 60 tahun, 30 tahun itu persoalan lain. Urgensinya apa perangkat desa itu? Ini yang harus diketahui oleh teman. Maka saya berlakukanlah seperti ini. Sekarang, mulai tahun 2000 tahun akan datang, saya tidak akan pernah memperdulikan teman-teman semua. Kecuali Mas Abdon yang baru ini. Saya beri waktu dia sampai awal tahun nanti untuk melakukan akselerasi. Gitu. Saya tidak akan memperdulikan itu karena waktu saya akan habis. Yang kedua adalah sinergitas percepatan pembangunan bla 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 bla. Melakukan pembinaan, pemberdayaan masyarakat, bidang infrastruktur, prasarana pertanian dan perkebunan serta sarana olahraga. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara, saya selalu pikirnya sederhana. Yang menikmati pembangunan itu orang-orang kota. Kita ini penghasil devisa. Sawit-sawit kita ini menghasilkan devisa. Yang menikmati itu adalah orang-orang kaya sana. Saya berpikirnya sederhana, masa jalan kita aja jelek terus sampai sekarang. Tapi ingat, ini harus diperjuangkan. Enggak sesederhana yang kita bayangkan. Maka butuh keroyokan. Kalau di zaman saya kelitikin ini semua tim sukses ini. Pak RT bawa, bensin, yang lain bawa, saya kelitikin. Dan memang tidak bisa sendirian. Kami dari pemerintah juga nggak bisa sendirian. Dan sangat bersyukurnya ya kita juga hari ini punya orang dekat dengan bupati, kan begitu. Paling tidak ini bisa membantu. Banyak program di atas tapi perlu dijemput. Sekali lagi, perlu dijemput. Butuh umpan. Yang ketiga, nah malam ini saya mau bicara tentang mendorong kemandirian lembaga-lembaga pedesaan seperti BUMDes dan seterusnya. Saat itu loh, saya sudah belum duduk Pak, saya sudah berpikir seperti ini Pak. Ini saya tidak dibikinkan orang lain Pak, mohon maaf, tidak dibikinkan orang lain. Kemudian pengembangan potensi pedesaan dengan semangat gotong royong. Alhamdulillah kita kalah Bu, cuma di administrasi. Saya yakin kita ini pemenangnya.
Kalau masalah gotong Kabupaten Pasir ini, yakin saya. Kenapa? Dokumen-dokumen yang di sana itu hanya menggambarkan apa? Administrasinya luar biasa, kita kurang. Itu saja yang bedakan. Tapi kalau di masyarakatnya, alhamdulillah kita masih gotong royong tinggi. Peran RT sangat luar biasa sekali. Makanya saya katakan saya tidak bicara tentang RT. Terima kasih Pak ya. Mau purna lagi. Yang mau lanjut disilakan. Kemudian keempat, mengembangkan potensi desa smart gotong royong. Saya selalu berpikir aset desa yang tidak produksi, tidak produktif. Ya udahlah sambil berjalan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tadi saya sudah bicara visi misi saya. Yang kedua, saya mau bicara kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Kepada saya nih, saya ditugaskan. Pertama itu bidang pemerintahan. Saya harus menjalankan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan pembangunan. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan kepada ini tadi. Yang keempat adalah melakukan pemberdayaan. Dan yang kelima, kalau ada bencana penanggulangan seperti saat ini. Ini tugas saya Bapak Ibu sekalian. Tugas pemerintah desa, dari bupati ke kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Maka hadirlah di sini yang namanya lembaga desa. Siapa itu lembaga desa? Ini Pak RT, ada di bidang ini. Pak RT kenapa saya langsung respon? Karena Pak RT ini di bidang pemerintahan harus cepat dikerjakan, harus cepat melakukan pemilihan. Kenapa? Tidak boleh putus. Yang kedua, lembaga PAUD, lembaga posyandu, LPM di bidang TPK masuk. Yang ketiga itu pembinaannya di sini Pak. Walaupun di dalamnya adalah masyarakat. Kemudian pemberdayaan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita telah mencoba teman-teman meminta SK. Ya, kenapa Mas Fauji meminta berapa orang, minimal berapa orang? Karena kami pengen, mana sih orangnya? Karena ketika SK ini keluar, maka tanggung jawab kami membina lembaga ini. Ibu, adik-adik, atau mas-mas, bapak-bapak dan ibu-ibu berhak meminta dari APBD kita sebuah anggaran pembinaan. Maka untuk mendapatkan SK ini saya tidak mau gegabah. Karena SK ini adalah produk hukum, surat keputusan kepala desa. Karena saya diberi kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah ini dengan SK juga. Ini jangan main-main dengan SK. Bapak Ibu sekalian tidak bisa berjalan kalau tanpa SK. Ini dalam konteks kita sebagai pemerintah. Maka ketika hari ini saya telah mengeluarkan SK, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya sedang melakukan pembinaan nih. Maka ada sebuah pelimpahan kewenangan. Saya telah melimpahkan, seharusnya kepala desa, pemerintah desa itu membina yang namanya keolahragaan. Membina keolahragaan. Tapi karena telah saya SK-kan, maka sebenarnya itu kewenangan saya ataupun pembinaan saya itu saya telah limpahkan kepada siapa? Pengurus. Disitulah fungsinya namanya organisasi. Buat apa kita berorganisasi kalau kita tidak berjalan? Itu maksud saya. Kenapa lembaga pada malam ini harus hadir? Buat apa Anda meminta SK? Sudah kami berikan ini loh. Kewenangan yang kami berikan kepada Anda untuk melakukan kegiatan. Dan Anda berhak yang namanya anggaran pendapatan belanja desa. Anggaran pembinaan, anggaran pemberdayaan. Ini SK, tidak main-main untuk mengeluarkannya. Itu maksud kami kenapa malam ini kami bisa meminta teman-teman untuk hadir. Kalau berbicara tugas dan fungsi, adik-adik silakan download nih, namanya Permendagri nomor 18 tahun 2018. Silakan dibaca. Tugas dan fungsi daripada lembaga olahraga itu apa? Yang dibaca nanti di situ. Gampang sekarang ini. Jadi saya tidak mau menjelaskan berkaitan dengan itu, tapi bicara tentang kedudukan antara pemerintah desa dengan lembaga desa. Maka ketika SK itu terjadi pelimpahanlah
dari pemerintah desa ke lembaga desa. Contoh Posyandu, Posyandu telah melakukan kegiatan yang namanya di bidang kesehatan. Saya telah melimpahkan ini ibu-ibu, kewenangan ibu-ibu. Tugas ibu-ibu itu ada di dalam Permendagri ini dan sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kenapa saya meminta yang namanya tadi tidak boleh rangkap jabatan? Karena tadi saya mengatakan saya berkepentingan mendorong kemandirian lembaga. Dan saya tidak ingin ada lagi bahasa-bahasa seperti ini. Orangnya itu-itu saja. Kenapa orang mengatakan orang ini? Karena kita lamban dalam memberikan regenerasi kepada adik-adik kita. Mohon maaf, ini saya dalam konteks ini saya tidak bicara RT tadi seperti saya sampaikan, karena RT tunggal. Yang kedua, lembaga itu harus memiliki identitas. Kalau hari ini saya sebagai lembaga olahraga, maka olahraga seperti apa yang harus saya kembangkan? Harus tampil di mana? Itu yang terpenting. Kalau hari ini saya sebagai Posyandu, Posyandu harus seperti apa? Kalau hari ini saya sebagai LPM, LPM seperti apa? Kalau hari ini saya sebagai PKK, PKK yang seperti apa? Carilah identitas ini Bapak Ibu sekalian. Untuk mencari identitas ini, maka perlulah kita fokus bagaimana kita bisa menemukan sebuah identitas itu kalau kita di semua lembaga ada. Sibuk kita ke sana kemari. Memangnya dari 2000 jiwa ini tidak ada yang lain. Makanya mohon maaf, ketika Posyandu salah satu tidak mengikuti instruksi saya, dia akan mengundurkan diri. Saya tanya, mana surat pengunduran dirinya? Saya akan cari orang-orang itu. Pasti banyak. Yang lain pengen tampil. Kenapa? Karena aku ini bisa berjalan. Saya tidak setuju itu. Karena kita tidak pernah memberikan ruang kepada adik-adik, kepada orang-orang baru untuk tampil. Benar, ketua sekretaris bendahara itu ada di situ. Tapi faktanya kita orang lama juga masih bercokol di situ dan mendominasi namanya kegiatan-kegiatan. Bagaimana orang mau bisa berjalan? Nih tentang bagaimana mengelola organisasi. Saya punya pengalaman hanya mengelola organisasi. Tentang kedesaan saya tidak punya. Sekali lagi saya tidak punya. Tapi bagaimana mengelola organisasi itu saya punya. Oleh karenanya sekali lagi tugas dan fungsi silahkan dijawab. Silakan dibaca. Saya tidak bicara itu pada malam hari. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan identitas yang namanya perangkat desa, yang namanya lembaga desa. Ngapain kita sibuk Bapak Ibu sebagai seorang lembaga ibu bahas tentang pembangunan desa? Itu kan Anda sudah saya berikan melimpahkan kewenangan. Anda ini di bidang keolahragaan, uruslah keolahragaan. Kenapa Anda harus mengurus yang lain? Kalau Anda pengen seperti itu, tunggu saya berhenti dulu, baru muncul Anda. Saya akui kalian itu. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, siapapun akan bisa. Dan sudah saya buktikan di beberapa mendudukan ini. Kenapa sih kita sebagai seorang Posyandu harus membicarakan PAUD? Kenapa sih sebagai seorang RT kita harus membicarakan RPM atau sebaliknya? Kenapa? Karena ini loh ada kepala desa di situ, ada pemerintah desa. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa ini Pak, hubungannya bersifat kita ini mitra, pemerintah desa dengan lembaga itu mitra atau dengan sama lembaga mitra. Hubungan kerja dengan badan permusyawaratan desa konsultatif. Kalau ada masalah, tolong dong konsultasi dengan BPD. Karena apa? BPD ini lembaga penyeimbang. BPD ini penyeimbang. Misal katakanlah PKK ada masalah dengan pemerintah desa. Konsultasilah dengan BPD. Pak, kami ternyata Pemdes itu begini. Maka saat itu BPD itu wajib namanya memanggil kepala desa. Sebagai contoh, kami punya proyek bermasalah dengan masyarakat. BPD manggil. Karena ada pengaduan, bukan berarti tidak bekerja mereka. Saya dipanggil satu-satunya kadis di Kecamatan Waro yang mau menghadiri panggilan BPD Padang Jaya. Coba perhatikan kadis lain dipanggil sama BPD, mana ada yang mau? Karena kesetaraan tadi. Tapi saya tahu aturan bahwa BPD itu punya hak itu memanggil namanya kepala desa.
Sekali lagi, BPD itu lembaga terhormat loh. Kenapa disebut badan? Karena mereka 5 dipilihnya, bukan 1. Kalau ini kan 1 saja cukup. Misal KT, ya ketuanya aja cukup. Kemudian Posyandu ketuanya aja cukup. Kalau ini sama dengan BUMDes. Kenapa disebut badan usaha? Karena dia itu dipilihnya 3 langsung. Ketua, sekretaris, bendahara. Langsung dipilih masyarakat. Nah, seperti itu. Pak, kalau ada masalah dengan pemerintah desa, konsultasilah kepada mereka. Mereka lebih kompeten dalam hal pengalaman. Bukan ngoceh kemana-mana itu, aduh nggak penting menurut saya gitu loh. Sayang waktu. Dan kita memang bersifat koordinasi. Kenapa? Bagaimana mungkin hari ini saya sudah melimpahkan kok kita nih bidang kesehatan silakan dilakukan oleh Posyandu. Ya koordinasilah dengan kami, bukan berjalan sendiri. Pak Ud, bagaimana kamu menjalankan yang namanya pendidikan anak usia dini ketika COVID? Seharusnya bisa merancang yang namanya ini, itu, dan sebagainya. Apa itu? Fokus. Kalau nggak fokus, tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Kalau kita mau bicara tentang sampai di mana sih pembinaan? Ini loh, Bapak Ibu sekalian, saya punya data. Saya ambil 5 tahun ke belakang. Dari 2017, 2018, 2019, ini belum semua saya masukkan. Coba dari lembaga-lembaganya ada, bayangkan. Ini pemerintah desa sudah memberikan pembinaan. Ini wujud nyata, ini belum saya masukkan semua ini Bapak Ibu sekalian ya. Belum. Artinya ketika ada uang masuk ke dalam lembaga itu sedikit banyaknya kita telah membina. Persoalan besar kecilnya itu hanya soal kemampuan desa. Contoh nih, kalau PSHT banyak mengkritik desa, wajar. Orang saya tidak membina dia. Betul nggak, Pak? Karena dia banyak mengkritik saya, wajar. Karena dia tidak saya bina kok. Tapi kalau yang kurang ajar itu kalau memang yang sudah diberi. Mohon maaf loh, agak kasar saya ngomong kayak gini. Bukan apa-apa, tapi nyatanya seperti ini. Karena kita banyak mengurusi orang lain dibanding mengurusi diri sendiri. Ini contoh Pak, konkret. Kemudian tentang kepengurusan ini Bapak Ibu sekalian, LKD itu minimal ketua sekretaris bendahara dan bidang-bidangnya. Kemudian pengurus LKD itu memegang jabatan selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Kalau memang sekiranya dia terpilih 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa. Memang karena memang unsur kita di sini yang kurang orang kan begitu. Sebenarnya RT pun ada sekretaris dan bendahara. Tapi karena kebutuhan kita hanya cukup ketua, ya sudah, kenapa enggak? Kemudian pengurus LKD dilarang merangkap jabatan kepada LKD lainnya. Ini jelas Bu. Nih, pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Sudah jelas nih peraturan yang saya sampaikan. Tinggal kita saja bersikap seperti apa. Kan ketika saya sekali lagi Pak, saya harus berani mengambil keputusan menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu sekalian tidak menyukai saya, karena ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan negara kepada saya. Pernah nggak kepala desa seperti ini, Pak? Saya rasa tidak seperti itu. Ini sudah jelas, Pak. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya bermain media sosial. Ini salah satunya. Ini tanpa anggaran, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau yang bagus, ya harus pakai anggaran. Wujud nyata kita untuk berkomitmen tentang ini di tahun 2019 kita kejar yang namanya IDIHU. Kenapa? Saya berharap nih anak-anak itu tidak nongkrong di sana, nongkrong di sini. Oh Pak Kades ternyata betul ini WiFi-nya. Nah itu berarti ada sebuah kebutuhan. Maka kita pasanglah di sini. Dulu donat aja Pak, kita ngirim data itu. Sekarang berbasis digital dan wajib desa hari ini. Bagaimana saya mau mengelola website kalau teman-teman sendiri tidak mau menulis? Menulislah.
orientasi kita ke depan itu adalah digitalisasi desa. Pencitraan, benar Pak, kita melakukan pencitraan, benar itu. Tapi pencitraan yang real, gitu. Harapan kita ini bisa dikelola oleh lembaga. Posyandu munculkan Posyandu, PKK munculkan PKK, RT munculkan RT, LPM munculkan RT. Disitulah identitas desa itu akan terlihat. Seperti itu. Terakhir, terima kasih. Saya mengutip dari bahasa seorang Ustaz. Tidak mungkin segerombolan tikus itu dipimpin oleh singa. Dan tidak mungkin segerombolan singa itu dipimpin oleh tikus. Pasti pemimpinnya tetap ada di dalam komunitasnya. Itulah yang namanya keadilan Tuhan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Desa telah menyampaikan beberapa bidang kegiatan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini jadi ilmu buat kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya mohon kepada Ibu Wakil Ketua untuk memberikan arahannya karena ini sudah diberikan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, rekan-rekan anggota BPD yang baru hadir pada malam hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu saudara sekalian, ketua lembaga, adik-adik yang berhadir pada malam hari ini yang saya hormati pula, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berhadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada pikiran kita Nabi besar Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, salam kita dan saatnya di yaumil akhir nanti. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan selaku anggota BPD. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf bahwasanya dititipkan Bapak bukan Bapak Ketua, yaitu saya, karena beliau adalah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau tidak hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita bermusyawarah pada malam hari ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin tadi Bapak Kepala Desa sudah panjang kali, lebar kali, tinggi, sudah begitu panjang. Jadi mungkin saya selaku anggota BPD hanya sedikit ingin memotivasi klub atau tim yang baru saja dieskakan oleh Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan klub tadi atau tim yang baru dibentuk tadi tidak mati suri seperti yang Bapak Kepala Desa sampaikan. Mudah-mudahan tetap ada dan tetap beraktivitas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan mudah-mudahan kalau saya berharap bisa lebih baik daripada yang hari kemarin-kemarin. Sebetulnya seperti yang Bapak Kepala Desa sampaikan tadi, harusnya kalau bisa memang tadinya kan mau digabung ke karena Pak ya, berhubung beliau tidak mau, jadi ya disetujui saja. Sebetulnya kemarin itu yang ditanyakan itu sebetulnya harusnya yang berpengaruh itu kan Karang Tarunanya, karena tidak mau digabung ya mau tidak mau ya. Perlu saya sampaikan juga ya Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini berpikiran Karang Taruna itu hanya anak-anak muda. Jadi saya tekankan di sini, Karang Taruna itu batasannya sampai umur 45.
Jadi sebaiknya kalau bisa ya Pak Kades, karang-taruna sebenarnya harus dibentuk. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu, karena pengurus lama belum menyerahkan, jadi secara kebetulan juga kan agak susah ya Pak Kades ya. Karena klub olahraga ini kayaknya yang muda-muda. Kalau kemarin itu bisa digabung, sebetulnya sebaiknya digabung supaya maksudnya enggak, karena di Karang Taruna kan ada di situ ada kegiatan olahraga juga banyak ya, jadi sebetulnya kalau bisa sih digabung, tapi karena kalau mereka nggak mau ya nggak bisa kita paksakan. Jadi harapan kami tim yang telah dibentuk tadi, mohon seperti yang Bapak Kades sampaikan tadi, mungkin ada yang nyangkut, ada yang enggak, tapi saya rasa ada yang nyangkut Pak, insya Allah. Karena juga saya kalau menerangkan kayak Pak Kades tadi nggak bisa, kalau beliau pakai komputer. Jadi itu saja mungkin pesan dari kami selaku anggota PPD, dan mudah-mudahan ini bapak-bapak yang telah ditunjuk menjadi panitia tadi, mudah-mudahan tetap diberikan Allah kesehatan dan nanti bisa menjalankan tugasnya. Dan kepada bapak-bapak RT yang masih menjabat dan mau terpilih kembali, silakan Pak, kalau memang masih sanggup dan bersedia, kalau bisa mencalonkan lagi saja. Ya mungkin tidak banyak Pak yang saya sampaikan, mungkin itu aja karena mungkin waktu juga sudah larut malam. Dari saya selaku anggota BPD, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan sambutan perkenalan dari Ibu Wakil Ketua BPD tadi, kabar ada juga acara kita pada malam hari ini, dan saya selaku wawancara bila mana saya melakukan wawancara ini, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopinya dilanjut lagi.